Selamat siang anak-anakku yang terkasih, kelas 7, 8, dan 9 SMP Santa Maria Cirebon. Salam Veritas. Apa kabar semuanya? Bapak berharap semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti kegiatan sekolah. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Bapak Ibu Guru SMP Santa Maria Cirebon, dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah hari ketiga, hari Rabu 15 Juli tahun 2020. Di sesi kedua ini kita menggunakan streaming YouTube. Baiklah, acara PLS hari ini yang harus kalian ikuti meliputi: 1. Belajar lagu-lagu yang akan dipimpin oleh Ibu Gabriel Munculan dan Bapak Widianto. Yang kedua, pembelajaran PBD yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Sukirman SPD. Yang ketiga, blended learning yang akan disampaikan oleh Sir Michael Tahadi SPD. Marilah anak-anak yang terkasih, kita awali dengan kegiatan belajar lagu-lagu. Selamat mengikuti. Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau belajar lagu apa ya, Bu? Kita hari ini mau belajar lagu Semangat Santo Dominikus, Pak Miki. Santo Dominikus itu siapa ya, Bu? Santo Dominikus itu adalah seorang santo yang menjadi pelindung sekolah Santa Maria, khususnya pelindung semua sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus. Nah, sekolah Santa Maria kita ini salah satu sekolah di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus. Ya, baik, begitu anak-anak, itu sekilas tentang Santo Dominikus. Kalau begitu kita bisa mulai ya. Baik, Kita mari. akan berlatih bersama dengan gerakan lagu Semangat Santo Dominikus. Anak-anak nanti semua harus ikut gerakannya, ya. Mari kita belajar bersama. Mulai dari apa yang ada, berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan, tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Memulai dari apa yang ada, berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan
Bagaimana Pak Widi kalau kita latihan lagi? Memang harus latihan lagi Bu, masa satu kali. Anak-anak, kita coba lagi ya. Kita coba latihan lagi lagu ini. Supaya lebih, kalau kita lebih fasih kan lebih menghayati gitu ya Pak Widi ya? Ya, Nah, setidaknya bisa bukan hanya menghafal ya, Iya. dengan Tapi jadi sudah menghayati. membawakannya juga pasti lebih dengan penuh Semangat. Nah, ya. Tetap semangat anak-anak. Mari kita Mulai dari apa yang ada, berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan, tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Memulai dari apa yang ada, berdoa, belajar demokrasi. Mari berbela rasa dalam persaudaraan dan kegembiraan. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan, tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Marilah kawan, kita laksanakan 6 semangat Santo Dominikus. Marilah kawan, tebarkan cinta kasih untuk selamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana anak-anak? Silakan lagu itu nanti kalian pelajari, dihafalkan, baik gerakan dan lagunya. Karena nanti mungkin akan kita praktekkan bersama setelah kita ada tatap muka di sekolah. Baiklah, untuk materi berikutnya, mari kita ikuti bersama, yaitu pembelajaran PPD yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Sukirman SPD. Selamat mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Salam Veritas. Selamat datang untuk anak-anak siswa kelas 7 dan selamat berjumpa kembali untuk siswa kelas 8 dan kelas 9 di masa new normal. Pada saat ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi pembelajaran ber-PPD di tengah pandemi corona di SMP Santa Maria. SMP Santa Maria berada di bawah naungan Yayasan Santo Dominikus yang berpusat di Yogyakarta. Sehingga semua kegiatan pembelajaran bersumber dari program yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Santo Dominikus. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu pendidikan, maka yayasan membuat program yang dikemas dalam bingkai kinerja Sekolah Dominikan Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2026. Yayasan Santo Dominikus memiliki program-program unggulan. Di antaranya adalah
kegiatan pembelajaran dengan pedoman paradigma pendidikan Dominikan atau yang sering disingkat atau dibaca dengan kegiatan pembelajaran yang ber-PPD. Nah, karena kita mengacu atau kita mengikuti dari Santo Dominikus, mengikuti jejaknya, karena pelindung kita adalah Yayasan Santo Dominikus, maka perlu saya sampaikan tentang sejarah Santo Dominikus. Nah, kalau nanti kalian perhatikan, di sini ada gambar Santo Dominikus yang sedang memegang buku. Nah, Santo Dominikus adalah seorang pembelajar. Santo Dominikus pekerja keras. Santo Dominikus itu selalu berbela rasa. Kemudian selalu membantu yang lemah. Semua ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Adapun sejarahnya sebagai berikut. Santo Dominikus adalah pendiri Ordo Pengkhotbah, disingkat dengan OP atau yang disebut juga sebagai Ordo Dominikan. Santo Dominikus adalah seorang pelindung dari para ibu yang berharap dan astronom. Itu menurut Wikipedia. Nah, Santo Dominikus lahir tanggal 8 Agustus tahun 1170 di Caleruga, Spanyol. Kemudian meninggal pada tanggal 6 Agustus tahun 1221 pada zaman Kekaisaran Romawi Suci. Nama lengkap Santo Dominikus adalah Dominic of Calaraugia. Kemudian Santo Dominikus dimakamkan di Basilika San Domenico, Bologna, Italia. Orang tuanya Joan of Assa, Felix Nonen de Guzman. Kemudian dia Santo Dominikus membuat buku dengan judul Die Verkunde Digung des Gods. Nah, itu buku yang sangat terkenal dari Santo Dominikus. Di samping itu dia sangat banyak membuat buku-buku. Kemudian pada saat ada bencana kelaparan, buku-buku dari Santo Dominikus itu dijual untuk membiayai hidup bagi masyarakat atau umatnya yang dilanda kelaparan. Tadi sudah sampaikan bahwa Santo Dominikus lahir di Caleruga, Spanyol pada tahun 1170. Ia berasal dari keluarga terhormat di Old Castile dan dididik di sebuah sekolah terkenal di Valencia. Dengan bantuan pamannya yang seorang imam, ia diantarkan masuk ke pendidikan atau sekolah yang terkenal tersebut. Nah, segera saja Dominikus tampak berbeda dari teman-temannya. Ia sangat rajin dan minat sekali mempelajari kitab suci, dan karena cintanya kepada kaum papa, dari buku-buku yang telah ia tulis, ia jual. Kemudian mereka gunakan untuk membiayai hidup atau dibagikan kepada jemaat atau umatnya yang pada saat itu sedang menderita kelaparan. Kemudian karena kepandaiannya pada saat itu berumur 14 tahun, Dominikus juga dikirim orang tuanya, tadi sudah sampaikan. Ayah dan ibunya amat berharap dapat melihat anaknya menjadi seorang imam. Kemudian Dominikus tutup usia di biara Santo Nicolas di Bologna pada tahun 1221 setelah menderita sakit parah.
para saudaranya mengenakan jubah yang sama dengan jubah yang diberikan kepadanya. Kemudian banyak uskup dan pemimpin biara yang hadir dalam pemakamannya, karena mungkin semua sudah tahu bagaimana sikap dan karakter dari Santo Dominikus yang selalu rajin berdoa, rajin belajar, berbela rasa, dan selalu membuat kebaikan dan juga membantu umatnya yang tersesat untuk kembali ke jalan Tuhan. Kemudian Uskup Ostia yang kemudian menjadi Paus Gregorius IX memakamkan tubuhnya yang terberkati dengan devosi yang besar di gereja para saudaranya. Nah, ini kita dapat sejarah ini dari sumbernya buku Dominikus de Guzman, Sang Cahaya Gereja, Fray Javernet Serrano. Adapun semangat Santo Dominikus. Santo Dominikus sendiri sangat terkenal dengan 6 semangatnya, yaitu 1. Memulai dari apa yang ada. 2. Semangat berdoa. 3. Semangat belajar. 4. Semangat demokrasi. 5. Semangat bela rasa. 6. Semangat persaudaraan. Dan 6 semangat ini akan ditanamkan bagi kalian selaku putra-putri siswa SMP Santa Maria, di mana Santo Dominikus merupakan pelindung bagi yayasan dan sekolah SMP Santa Maria. Kemudian motonya adalah bahwa berbicara dengan Tuhan dan berbicara tentang Tuhan, contemplare et contemplata alistra dere, yang berarti berkontemplasi dan membagikan buah kontemplasi kepada sesama. Kemudian berikutnya yaitu tentang paradigma pendidikan Dominikus sebagai tinjauan awal, bahwa Yayasan Santo Dominikus memiliki paradigma tentang pendidikan. Nah, paradigma sendiri adalah cara pandang, perspektif yang mendasari sekaligus mengarahkan bagaimana pilihan-pilihan ditetapkan dan alur proses akan dilalui. Maka bila judul di atas adalah paradigma pendidikan Dominikus, dimaksudkan bahwa tulisan ini akan membahas dasar dan alur proses pendidikan Dominikus di lingkungan Yayasan Santo Dominikus. Kemudian tujuan dari pembelajaran ber-PPD adalah untuk membentuk pribadi yang berkarakter Dominikan, yaitu pribadi yang selalu mewartakan kabar kebenaran, persaudaraan, kegembiraan, dan bela rasa demi keselamatan jiwa-jiwa yang optimal. Untuk proses kegiatan belajar saat ini, kita tahu bahwa saat ini adalah saat masa new normal. Kalau 3 bulan yang lalu kita selalu dirumahkan dan belajar daring karena ada PSBB, maka pada saat ini mulailah masa-masa new normal, artinya menuju normal kehidupan yang baru. Nah, mengingat wilayah Kota Cirebon yang berada di zona kuning berdasarkan penyebaran virus corona, maka proses belajar tatap muka tidak diizinkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Nah, proses pembelajaran hanya bisa dilaksanakan
dengan sistem daring atau tatap maya, luring dan praktek atau proyek. Jadi saya ingatkan lagi, kita belum diizinkan tatap muka. Jadi hanya belajar sebagai tatap maya, tapi melalui Zoom atau YouTube. Meskipun KBM kita melalui daring atau tatap maya, tapi tetap kita menggunakan program pembelajaran yang ber-PPD, sehingga ciri khas dari sekolah yang berada di bawah Yayasan Santo Dominikus itu tidak hilang. Kemudian struktur kurikulum SMP Santa Maria di masa new normal. Kalau dulu masa normal, sekarang masa new normal. Maka strukturnya perlu pembenahan, ya. Untuk materi pelajaran kita mengikuti dari dinas, mungkin ada pengembangan sedikit. Adapun untuk kegiatannya, misalnya pendidikan agama itu seminggu 3 jam, di mana tatap mayanya 2 jam, kemudian prakteknya 1 jam. Pendidikan kewarganegaraan tatap maya 1 jam, online atau luring itu 1 jam, praktek itu 1 jam. Bahasa Indonesia 6 jam 1 minggu, tatap maya 2 jam, online 2 jam, praktek 2 jam. Matematika, kalau tahun lalu itu 6 jam, sekarang 5 jam. Kemudian tatap mayanya 2 jam, luringnya 2 jam, prakteknya 1 jam. IPA 5 jam dengan tatap maya 2 jam, online atau luring 2 jam, kemudian praktek 1 jam. Ilmu pengetahuan sosial itu 4 jam, dibagi menjadi tatap maya 2 jam, online-nya 1 jam, prakteknya 1 jam. Bahasa Inggris 4 jam, tatap maya 2 jam, online 1 jam, praktek 1 jam. Kemudian seni budaya 3 jam, tatap maya 2 jam, praktek 1 jam. Kemudian penjaskes itu 3 jam, tatap maya 2 jam, kemudian prakteknya 1 jam. Kemudian teknologi informatika 2 jam, online 1 jam, praktek 1 jam. Kedominikanan 2 jam, tatap maya 1 jam, praktek 1 jam. Bahasa Mandarin 2 jam, tatap maya 1 jam, dan praktek 1 jam. Bimbingan konseling 1 jam dalam bentuk tatap maya. Kemudian kalender pendidikan. SMP Santa Maria memiliki kalender pendidikan khusus yang mengacu pada Dinas Pendidikan dan kalender Yayasan Santo Dominikus, di mana kegiatan belajar itu efektif akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Nah, nanti untuk kalender pendidikan bisa kamu pahami sendiri, dibaca sendiri, karena di situ terlalu banyak. Di situ ada urutan-urutan, ada minggu efektifnya, ada jadwal ulangan harian, ada jadwal PTS, ada jadwal penilaian akhir semester. Kemudian juga ada jadwal PLS atau pra PLS, yaitu tanggal 8 sampai dengan 10 bulan Juli ini. Kemudian berikutnya adalah, kalau tadi struktur sudah, sekarang jadwal untuk kegiatan tatap maya, jadwal belajarnya.
Jadwal tatap maya dan praktek atau proyek kelas 7 SMP Santa Maria Cirebon. Itu pelajaran dimulai pukul 7.00 sampai 07.30 itu pembiasaan atau perwalian yang akan diawali dengan tatap maya, kemudian absen bagi siswa, kemudian dilanjutkan pukul 7.30 sampai dengan 8.10. Itu jadwal sesuai tertera di situ. Hari Senin bahasa Indonesia 8.10 sampai 8.50 bahasa Indonesia lagi, terus istirahat. Jam pelajaran keempat itu PAK, PAK. Kemudian berikutnya adalah bagi ada yang daring, ada yang luring. Jadi tergantung nanti kegiatannya. Kemudian jadwal online atau luring kelas 7-nya seperti tercantum di sini. Nah, untuk yang kelas 8 dan kelas 9 nanti jadwalnya akan kami susulkan karena masih berada di tangan kurikulum 1. Kemudian jadwal praktek proyek kelas 7, 8 dan 9 itu tertera di sini. Nanti kamu pelajari sendiri semua. Itu khusus untuk hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu tidak ada tatap maya, tidak ada luring, tapi semuanya praktek atau proyek. Nah, jadwal sesuai tertera. Nanti kamu baca sendiri, akan saya sampaikan ke semua anak. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran, karena kita pembelajarannya itu menggunakan PPD, maka langkahnya ada yang pertama learning. Learning itu artinya membaca. Nah, yang pertama pendahuluan. Nah, saat pendahuluan maka Bapak Ibu guru akan melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa atau sedikit orientasi. Kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kegiatan belajar inti, masing-masing anak mengamati, mencermati peristiwa kejadian, fenomena, konteks atau situasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, mengajak anak untuk mencari informasi melalui internet atau browsing sesuai dengan materi yang sedang berjalan. C. Merumuskan masalah sesuai dengan materi. Kemudian yang kedua yaitu contemplating. Contemplating, kita diajak untuk kontemplasi. Ya, di antara pelajaran kita ada kontemplasi untuk bersyukur atas peran teman, atas perkembangan diri kita. Kemudian kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah Tuhan berikan pada hari itu. Jadi kita harus selalu bersyukur, melihat kelemahan kekurangan dan bisa bersyukur atas semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang berikutnya actuating atau aksi, menemukan kehendak Tuhan dalam diri teman baik di sekolah ataupun di masyarakat. Jadi aksi kita adalah untuk menemukan Tuhan baik di dalam kelas, dalam masyarakat maupun dalam lingkungan yang lain. Sharing adalah membagikan buah-buah kontemplasi. Kalau kalian sudah tadi belajar, sudah kontemplasi, sudah dapat menemukan Tuhan, kemudian hasil dari kontemplasi yang kalian raih itu kita bagikan kepada sesama, baik kepada teman, keluarga maupun di dalam masyarakat.
Yang berikutnya, tahap PPD berikutnya adalah reflecting, mengingat, melihat, merenungkan kembali seluruh proses dari learning sampai sharing untuk mencari makna dan menentukan sikap selanjutnya. Sudah sesuai atau masih harus diusahakan. Jadi kita harus refleksi diri. Ya mungkin kalau kalian itu sebagai seorang pelajar, apa yang telah kalian lakukan kita refleksikan untuk diambil hikmahnya, untuk diambil hal yang positif, dicari yang negatif, negatifnya dibuang, positifnya diambil untuk menentukan arah masa depan. Jadi pada intinya dalam ber-PPD kita harus satu, learning, membaca, kontemplasi, actuating, sharing, dan reflecting. Itu yang dimaksud dengan program pendidikan yang ber-PPD di Santa Maria. Mungkin hanya di Yayasan Santo Dominikus yang mengembangkan program pendidikan ber-PPD, dan semoga karakter dari kalian akan terbentuk dari sekarang dan kelak akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan dan ilmunya berguna bagi semua orang. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, mari kita tetap semangat belajar. Kita teladani semangat Santo Dominikus seperti lagu yang barusan kita pelajari tadi. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama materi blended learning yang akan disampaikan oleh Sir Michael Rahadi SPD. Selamat mengikuti. Selamat pagi para siswa SMP Santa Maria Cirebon tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabarnya hari ini? Ya tentunya kami pihak sekolah sangat berharap para siswa SMP Santa Maria Cirebon masih dalam keadaan yang sehat apa adanya. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu sebelum saya menyampaikan beberapa informasi yang harus kita laksanakan di tahun pelajaran 2020-2021. Saya Michael Rahadi sebagai kurikulum di SMP Santa Maria. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan kira-kira seperti apa sih yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan terkait proses belajar mengajar di SMP Santa Maria. Ya tentunya para siswa atau teman-teman yang bertanya-tanya atau penasaran mau seperti apa sih kegiatan belajar mengajar kita di masa pandemi seperti ini. Nah, berikut ini akan saya sampaikan, akan saya presentasikan atau akan saya tampilkan beberapa informasi terkait kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan. Yang pertama, sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Satuan pendidikan yang berada di zona kuning, orange, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan melalui penggunaan media berbasis teknologi adalah model blended learning.
Nah, berikut ini kami coba memberikan sedikit definisi apa sih yang dimaksudkan dengan blended learning itu. Menurut beberapa para ahli, yang pertama itu menurut Driscoll tahun 2002, blended learning itu merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu menurut Thorne tahun 2013, dia mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional latihan di kelas. Sementara di sisi lain, menurut Graham tahun 2005 menyebutkan bahwa blended learning secara lebih sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face to face atau pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum kita membahas kata kunci yang terkait pelaksanaan belajar dari rumah atau sering disingkat BDR atau pembelajaran jarak jauh, kita juga perlu memahami beberapa kata terkait pembelajaran jarak jauh sebagai berikut. Yang pertama, mungkin kita semua pernah dengar ada kata daring atau online. Lalu yang berikut luring atau offline. Lalu yang berikutnya kelas maya atau tatap maya. Untuk daring atau pembelajaran daring itu merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang sering dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Lalu berikut ini akan kami sampaikan beberapa ciri-ciri pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online. Bahkan tes pun juga dilaksanakan secara online. Daring juga menyatakan kondisi pada suatu alat perlengkapan atau suatu unit fungsional. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dibawa pengendalian langsung dari alat yang lainnya. Yang kedua, dibawa pengendalian langsung dari sebuah sistem. Lalu yang ketiga, tersedia untuk penggunaan segera atau real time. Lalu yang keempat, tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. Dan yang kelima, bersifat fungsional dan siap melayani. Selama pelaksanaan moda daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau pesan. Sedangkan yang berikutnya itu terkait dengan pembelajaran luring. Luring kepanjangannya adalah luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan dari kata daring. Perbedaan pemahaman mengenai istilah daring dan luring ini memang perlu diluruskan karena sebagian orang
mengklasifikasikan daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring dianggap sebagai kegiatan yang terhubung melalui intranet. Intranet sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang menunjuk pada sebuah kondisi yang saling terhubung dalam jaringan, dalam cakupan terbatas. Jadi, artinya dalam aktivitas luring sama sekali tidak melibatkan jaringan internet ataupun jaringan intranet. Secara sederhana, misalnya peserta didik melakukan chat di WhatsApp, artinya mereka melakukan aktivitas daring. Lalu di sisi lain, jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring. Misalkan lagi, jika guru dan peserta didik melakukan online conference melalui aplikasi WhatsApp, Google Hangout atau Zoom, ini artinya melakukan aktivitas daring. Lalu yang berikutnya adalah kelas maya. Kelas maya yang dimaksudkan di sini adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu kelas dan maya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelas dapat didefinisikan sebagai tingkat, ruang tempat belajar di sekolah, kelompok masyarakat, dan juga golongan atau kumpulan. Sementara itu, maya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tampaknya ada tetapi nyatanya tidak ada, atau bisa juga dipahami sebagai angan-angan atau khayalan. Berdasarkan dua pengertian tersebut, kelas maya secara harfiah dapat didefinisikan sebagai sekumpulan siswa yang menghadapi pelajaran tertentu secara tidak langsung atau tidak tatap muka, melainkan secara elektronik. Dalam kelas maya, siswa dan pengajar tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung, melainkan terhubung secara virtual melalui jaringan internet. Nah, perbedaan mendasar antara kelas maya dengan kelas biasa adalah kemampuan kelas maya untuk dijangkau kapanpun dan dimanapun. Melalui kelas maya, seorang murid dapat berinteraksi tidak hanya dengan pengajar, namun juga dengan murid lain yang ada di seluruh dunia. Selain itu, kelas maya juga memungkinkan orang tua ikut mengawasi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang siswa. Nah, berikut ini kami akan coba memberikan gambaran singkat terkait blended learning yang akan kita terapkan di SMP Santa Maria. Ada 3 hal yang harus kita pahami bersama terkait blended learning yang akan kita jalani atau yang akan kita terapkan di SMP Santa Maria Cirebon tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama itu tadi sudah saya menjelaskan panjang lebar terkait daring, luring, dan lain sebagainya. Dari istilah itu, untuk mengurangi terjadinya ambigu atau pemahaman yang keliru tentang blended learning, coba kami sederhanakan terkait beberapa kata. Yang pertama itu tatap maya, yang kedua online, lalu yang ketiga adalah praktik atau proyek. Dari ketiga kata itu, untuk tatap maya, di sini diartikan bahwa guru akan menjelaskan materi melalui beberapa aplikasi, dan yang sudah kita laksanakan selama ini kurang 3 bulan, yaitu kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi ketika Zoom Meeting antara guru mata pelajaran dan siswa,
waktu kurang lebih 30 menit itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk penjelasan materi terkait. Lalu dalam Zoom meeting juga akan memberikan atau nanti akan didukung oleh beberapa alat pendukung, ya seperti nanti akan disampaikan berupa video atau gambar atau PowerPoint dan lain sebagainya, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Apabila para siswa ada yang belum mengerti atau memahami materi yang dijelaskan, nah pada saat Zoom meeting itu siswa dan guru bisa berkomunikasi langsung atau bisa bertanya langsung. Kira-kira hal apa yang membuat siswa belum memahami secara maksimal terkait materi yang diberikan? Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa untuk tatap maya ada komunikasi atau dialog antara guru dan siswa. Itu tatap maya. Lalu yang berikutnya online. Ya, online di sini intinya memperdalam materi. Meskipun dia dikatakan online, sebenarnya hampir sama dengan tatap maya karena sama-sama membutuhkan atau menggunakan internet. Tetapi supaya ada perbedaan yang jelas, online yang kami maksudkan di sini adalah para siswa di situ tidak ada komunikasi atau dialog langsung, tetapi Bapak Ibu guru hanya menyiapkan materi, ya, itu berupa e-modul. Lalu materi itu akan diinformasikan, entah itu melalui Google Classroom ataupun aplikasi yang lainnya. Lalu para siswa juga bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau waktu yang telah ditentukan. Selain e-modul juga, guru juga bisa memberikan tugas atau latihan, serta apabila materi sudah diberikan sesuai dengan kompetensi dasar, nanti pada akhirnya ada proses penilaian. Nah, proses penilaian ini biasanya itu dilaksanakan secara online, dan kalau berdasarkan pengalaman selama ini ya kita menggunakan Google Classroom untuk proses penilaiannya, entah itu penilaian harian ataupun penilaian akhir tahun. Lalu para siswa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan yang diberikan, lalu hasilnya bisa dijawab langsung di media yang telah disiapkan, atau bisa juga dijawab dengan mengirim ke email atau WhatsApp sesuai dengan permintaan yang tercantum dalam tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah praktik atau proyek. Nah, pada tahap ini yang pertama kita harus pahami dulu bahwa tujuannya adalah untuk mempraktikkan hasil dari tatap maya atau online tadi dan hasil dari pendalaman materi. Ya. Nah, di tahap ini guru membuat lembar kerja terkait proyek yang dilaksanakan. Lalu peserta didik bisa mencapai target sesuai dengan target tahun studi. Lalu peserta didik mempraktikkan di rumah sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Peserta didik juga dengan bantu orang tua mengirimkan proses dan hasil sesuai dengan tagihan atau permintaan dari guru mata pelajaran terkait. Dalam mengerjakan proyek ada beberapa mata pelajaran memiliki proyek bersama. Jadi proses pelaksanaan proyeknya nanti itu bukan per mata pelajaran, tetapi itu nanti bisa dilaksanakan 2 atau 4 mata pelajaran sekaligus. Itu berdasarkan kompetensi dasar yang ada, kompetensi dasar esensial yang ada, yang sudah disepakati atau dikoordinasikan antara guru mata pelajaran. Lalu hasil dari proses atau kegiatan ini nanti pada akhirnya hasil dari kegiatan praktik atau proyek itu akan digunakan sebagai nilai keterampilan. Nah, itu 3 kata kunci yang kita harus pahami bersama yang akan diterapkan dalam proses
atau kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Lalu perlu saya jelaskan, perlu saya tambahkan sedikit informasi terkait penilaian. Penilaian akan didapat melalui penugasan, portofolio, proyek, penilaian harian, dan pengamatan guru selama proses tatap maya berlangsung. Nah, itu kurang lebih gambaran yang harus kita laksanakan atau SMP Santa Maria terapkan selama masa pandemi ini, di mana ada 3 hal penting yang harus kita pahami bersama. Meskipun tadi saya sudah jelaskan terkait daring, luring, dan lain sebagainya, tetapi untuk menghindari kebingungan atau ambigu soal penggunaan term atau kata-kata yang telah disampaikan tadi, bahwa di SMP Santa Maria ada 3 langkah yang nanti harus kita lewati atau harus dipahami oleh para siswa sehingga nanti dalam proses pelaksanaannya tidak terjadi kebingungan. Yang pertama adalah itu tadi tatap maya, di mana dalam proses tatap maya itu ada komunikasi, ada dialog antara Bapak Ibu guru dan para siswa. Dalam proses tatap maya itu nanti Bapak Ibu guru dan suster akan mempresentasikan materi-materi esensial yang sudah dianalisis sebelumnya. Lalu yang online tadi itu terkait memperdalam materi, tetapi proses memperdalam materi itu tidak ada dialog, tidak ada komunikasi langsung antara Bapak Ibu guru, suster, pengampu mata pelajaran, tetapi itu akan disampaikan melalui jaringan internet, dan tergantung kajian atau permintaan yang disampaikan, bisa saja anak akan mengerjakannya langsung dan menyelesaikan langsung berdasarkan aplikasi yang diberikan, tetapi juga bisa ada kajian lain yang mungkin diminta untuk mengirim ke guru mata pelajaran melalui WA group. Lalu yang ketiga tadi terkait praktik atau proyek, seperti yang telah kami sampaikan bahwa praktik atau proyek di sini itu terkait dengan nilai keterampilan yang akan dimiliki oleh para siswa, dan itu akan dibuktikan pada saat rapot penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Dan dalam proses pelaksanaan proyek khususnya untuk mengurangi banyaknya tugas yang diberikan, maka kami pihak sekolah telah berkoordinasi. Ada beberapa mata pelajaran yang berkoordinasi satu sama lain dalam menerapkan proyek berdasarkan kompetensi dasar yang telah mereka analisis bersama, sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan optimal dan mudah-mudahan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak, meskipun prosesnya tidak melalui tatap muka tetapi tatap maya. Ya, tentunya kami semua berharap para siswa bisa memahami atau mengerti dengan apa yang disampaikan. Dan sebenarnya untuk lebih jelasnya ada jadwal singkat yang perlu kami tampilkan, tetapi itu nanti akan disampaikan lebih detail ketika para siswa belajar tentang paradigma pendidikan. Di situ akan ditampilkan struktur kurikulum dan jadwal, kurang lebih gambaran singkat seperti apa yang akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang ada di SMP Santa Maria Cirebon di masa pandemi COVID-19. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa memberi pencerahan dan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan optimal. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada yang kurang jelas itu bisa dikomunikasikan entah melalui grup WA Wali Kelas ataupun langsung bertanya dengan kami sebagai pihak kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Anak-anak yang terkasih,
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya materi PLS sesi 2 hari ketiga Rabu 15 Juli tahun 2020 sudah dapat kita ikuti bersama hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk tugas hari ini, jangan lupa tolong dikerjakan hari ini juga. Yang pertama, membuat ringkasan materi yang diberikan pada hari ketiga hari ini. Membuat refleksi pada hari ketiga, ditulis tangan dan dihias. Maksimal ringkasan dan refleksi 2 halaman. Ketentuan pengumpulan. Yang pertama, tugas difoto, kemudian dikirim ke email wali kelas. Tak lupa, saya Widiarto yang membawakan acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam studi. Terima kasih.